Mandio Salura, kisah mata air leluhur dan pulangnya anak cucu baka di sebuah tempat yang jauh dari hiruk pikuk dunia, di antara hutan pegunungan yang sunyi, di lereng-lereng gunung yang menjulang tinggi, terdapat sebuah kampung tua bernama Baka. Baka bukanlah kampung yang dikenal karena kemewahan. Tidak ada gedung-gedung tinggi, tidak ada jalan raya yang ramai, dan tidak ada gemerlap kehidupan kota. Namun Baka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Tanah leluhur, hutan yang menjaga kehidupan, dan masyarakat yang hidup dalam kerukunan. Di sana manusia belajar dari alam. Mereka memahami bahwa gunung bukan sekedar batu yang menjulang, hutan bukan sekedar pepohonan, dan mata air bukan sekedar aliran air. Semuanya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Baka hidup dengan adat yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Adat menjadi jalan untuk menjaga persaudaraan, sementara Islam menjadi cahaya yang menuntun kehidupan mereka. Di antara warisan leluhur yang masih dijaga hingga hari ini, terdapat tradisi yang sangat bermakna, Mandio Salura. Setahun sekali masyarakat Baka berkumpul di sebuah lereng gunung, di tempat seolah-olah menyimpan rahasia dari masa lalu. Di sana, dari dalam perut bumi mengalir sebuah mata air. Airnya keluar berlahan dari sela-sela tanah, jernih dan dingin, seolah bumi sendiri sedang membuka telapak tangannya untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Bagi orang luar mungkin itu hanyalah mata air, tetapi bagi masyarakat Baka, tempat itu memiliki cerita, tempat itu memiliki sejarah, dan tempat itu memiliki kenangan tentang seorang tokoh leluhur yang begitu dekat dengan perjalanan awal kehidupan kampung mereka. Nenek Sando. Konon kisah Nenek Sando dan mata air tersebut telah menjadi bagian dari ingatan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Tidak semua cerita masa lalu dapat dituliskan dalam buku. Sebagian hidup dalam tutur orang tua dan ingatan keluarga, dalam petua yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dan kisah tentang Nenek Sando adalah salah satunya. Karena itulah setiap kali tiba waktunya Mandio Salura dilaksanakan, orang-orang Baka seakan mendengar panggilan dari tanah leluhur mereka. Mereka yang masih tinggal di kampung bersiap, mereka yang telah merantau mulai mengingat jalan pulang. Dari berbagai tempat anak cucu Baka berdatangan. Mereka mungkin telah hidup jauh di kota, mereka mungkin telah memiliki rumah, pekerjaan, dan kehidupan sendiri. Namun ketika Mandio Salura tiba, semuanya seakan kembali menjadi satu. Anak cucu Baka, mereka datang bukan hanya untuk mandi di mata air. Mereka datang untuk mengingat dari mana mereka berasal. Mereka datang untuk mengenal leluhur. Mereka datang untuk mempererat tali persaudaraan. Dan yang lebih penting, yang paling utama, mereka datang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengalirkan kehidupan dari tanah yang diwariskan kepada mereka. Di tempat itu, suara percakapan bercampur dengan suara air. Orang-orang tua bercerita kepada anak-anak. Anak-anak mendengarkan kisah tentang leluhur mereka. Yang muda belajar dari yang tua. Yang tua melihat harapan pada generasi yang muda. Tidak ada lagi jarak antara mereka yang tinggal di kampung dan mereka yang telah lama merantau. Sebab di hadapan mata air itu, mereka semua memiliki satu akar, anak cucu Baka. Dan di atas semua itu, mereka percaya bahwa kehidupan adalah amanah dari Allah. Air yang mengalir bukan untuk disembah, gunung bukan untuk dipuja, leluhur bukan untuk dipertuhankan, tetapi semuanya menjadi jalan untuk mengingat Allah Sang Pencipta yang menghadirkan gunung,
hutan, tanah, manusia, dan air. Sebab sebagaimana ajaran Islam mengingatkan manusia, setiap nikmat yang sampai kepada kita pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendio saluran bukan sekedar sebuah tradisi, ia adalah pertemuan antara adat, sejarah, persaudaraan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan bahwa manusia boleh berjalan jauh, tapi jangan sampai lupa jalan pulang. Boleh hidup di tempat yang berbeda, tetapi jangan sampai melupakan saudara. Boleh mengejar masa depan, tetapi jangan sampai kehilangan ingatan tentang masa lalu. Dan boleh mengikuti perubahan zaman, tetapi jangan sampai warisan baik dari leluhur hilang tanpa jejak. Di lereng gunung itu, mata air terus mengalir. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, generasi berganti generasi. Mungkin suatu hari nanti, anak-anak yang hari ini berlari di sekitar mata air akan tumbuh dewasa dan pergi jauh meninggalkan Baka. Mungkin mereka akan menempuh perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kenal. Namun selama Mandio saluran masih dijaga, selalu ada satu alasan bagi mereka untuk kembali. Mata air itu, tanah leluhur itu, kisah nenek Sando itu, dan yang lebih penting, ikatan persaudaraan yang tidak pernah benar-benar putus. Sebab sesungguhnya sebuah kampung bukan hanya tentang rumah-rumah yang berdiri di atas tanah. Sebuah kampung adalah tentang orang-orang yang saling mengingat, dan Baka adalah tentang mereka yang sejauh apapun kaki melangkah selalu tahu tempat untuk kembali. Di sana air mengajarkan kehidupan, gunung mengajarkan keteguhan, leluhur mengajarkan ingatan, adat mengajarkan persaudaraan, dan Islam mengajarkan bahwa di balik semua itu ada satu zat yang harus selalu disyukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama mata air itu masih mengalir, selama doa masih dipanjatkan, selama anak cucu masih datang berkumpul, dan selama nilai-nilai kebaikan masih diwariskan kepada generasi berikutnya, Mandio Saluran akan tetap hidup, bukan sekedar sebagai tradisi, tetapi sebagai jejak perjalanan sebuah masyarakat, sebagai tanda bahwa anak cucu Baka masih mengingat leluhurnya, dan sebagai pengingat bahwa di masa manapun mereka berada, mereka selalu memilih satu tanah untuk kembali. Baka, kampung tua di antara pegunungan, tempat mata air kehidupan mengalir, dan bersaudara menemukan jalan pulang. Dari tanah kami berasal, dari air kami belajar kehidupan, dan leluhur kami mengenal jalan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami bersyukur atas segala yang diberikan. Salam hormat Santosa, Datuk Suyo Pakarja, Biolon Tetua.